lagi dengan menjadi pemenang dalam kehidupan ini, menjadi pemenang di dalam kehidupan. Saya mulakan dengan tentang orang buta. Apa yang orang buta dapat lakukan? Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya pasti yang selalu kita lihat, tiada apapun orang buta dapat lakukan. Berjalan pun harus ada seseorang yang memimpin. Jangankan orang buta, kita yang normal ini, jika mata kita ditutup, kita juga tidak dapat melakukan apa-apa. Itu yang sering terjadi. Jadi tidak demikian. Orang buta biasanya mereka akan duduk di kaki lima. Mereka akan memohon bantuan sumbangan dari orang lain. Tetapi tidak demikian dengan Sri Kanbola. Sri Kanbola lahir dalam keadaan buta. Lahir pula dalam keluarga yang miskin. Sri Kanbola bukan hanya lahir dalam keadaan buta, tetapi dia lahir dalam keluarga yang miskin di India. Dan Sri Kanbola diasuh dengan baik oleh orang tuanya, meskipun orang tuanya juga tuli. Sri Kan lahir dalam keadaan buta, orang tuanya tuli, dan juga hidup dalam kemiskinan. Namun begitu, Sri Kanbola seperti anak-anak lain, dia juga mau bersekolah. Dia mau memajukan hidupnya. Dia mau memajukan keluarganya. Dia tidak mau hidupnya terus dilanda kemiskinan. Dia tidak mau orang tuanya terus hidup di dalam kesengsaraan kemiskinan. Jadi karena itu Sri Kanbola mempunyai tekad, mempunyai visi dalam hidupnya. Di dalam hatinya dia mau belajar bersungguh-sungguh. Jadi dia masuk ke sekolah, tetapi dia di sekolah dia sering menghadapi diskriminasi, dan karena itu ayahnya memindahkan Sri Kanbola ke sekolah khas, dibimbing oleh guru khas. Setelah selesai sekolah dasar, Sri Kanbola memohon untuk masuk ke tingkat menengah, tetapi dia tidak diterima. Meskipun Sri Kanbola selalu mendapat keputusan terbaik di setiap peperiksaan yang diambil olehnya. Diringkaskan cerita, dan kemudian Sri Kanbola memohon untuk belajar di perguruan tinggi yang sangat terkenal di India, ITT, Indian Institute of Technology. Di situ juga Sri Kanbola mengalami penolakan, tidak diterima. Memohon ke sekolah yang lain juga tidak diterima. Memohon lagi juga ke sekolah lain tidak diterima. Meskipun seringkali mengalami penolakan, Sri Kanbola tidak putus asa. Sri Kanbola tidak lemah. Dia tidak patah semangat. Dia memiliki sebuah tekad. Visi Sri Kanbola tetap tidak padam. Sri Kanbola terus berjuang untuk mencapai visinya. Setiap rintangan yang dihadapinya membuat dia lebih lagi kuat, lebih lagi membara semangatnya. Di singkat cerita, jemaat Tuhan dikasihi, Sri Kanbola diterima masuk
di sebuah institut tinggi terbaik di Amerika Serikat, MIT, dan dia belajar di sana. Setelah dia selesai belajar di sana dengan gelar sarjana bisnis manajemen, jadi ada beberapa serikat menawarkan pekerjaan karena melihat keputusan pelajaran serikat sangat baik. Namun begitu, Serikan Bola dia menolak beberapa tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan multinasional. Dia mengambil keputusan untuk balik ke India. Pada tahun 2014, berbekalkan sedikit modal yang ada, Serikan Bola memulai perusahaan sendiri. Dia mendirikan Bola Industri. Jadi Serikan Bola memilih opsi ini karena dia mau memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang punya masalah seperti dia. Dan perusahaan ini membuat produk-produk sekali pakai yang mesra alam seperti cangkir, perio, senduk, gelas dan sebagainya. Seluruh produknya ini dibuat dari daun. Serikat Bola yang mempunyai pekerja lebih kurang 650 orang. Lebih separuh para pekerjanya adalah orang yang tidak berpendidikan, orang yang miskin, dan juga orang Okoyu. Hidup miskin dan buta bukan penghalang bagi Serikat Bola untuk belajar mencapai kejayaan hidup. Dia seringkali ditolak, namun penolakan itu tidak dapat membuat visi Serikat Bola padam. Malah semangatnya semakin membara untuk lebih lagi berusaha dengan gigih lagi. Di usia 23 tahun, Serikat Bola sudah berada di puncak karirnya, menjadi seorang CEO yang berjaya. Yang mengejutkan, Serikat Bola melakukan semua ini dengan seluruh keterbatasan fisiknya. Buta sejak lahir. Sekarang dia menjadi inspirasi dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Jemaat Tuhan yang dikasihi, seharusnya gereja Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, seharusnya gereja Tuhan seperti Serikat Bola. Meskipun gereja kita kecil, meskipun kita tidak punya keuangan yang baik, segala kelemahan dan keterbatasan yang ada janganlah dijadikan sebagai alasan untuk gereja tidak berusaha melakukan perkara yang besar. Tidak seharusnya gereja mudah putus asa. Tidak seharusnya gereja Tuhan mudah patah semangat bila menghadapi berbagai tantangan dan cabaran. Gereja Tuhan seharusnya berusaha lebih gigih lagi untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah Tuhan tetapkan bagi gerejanya. Yang percaya katakan amin. Adalah sangat indah gereja Tuhan jika gereja Tuhan tetap memiliki sebuah tekad dan lebih kuat lagi untuk berusaha mencapai kejayaan demi kejayaan. Itulah mental seorang pemenang, mental kerajaan Allah. Katakan kepada diri Anda, aku mau menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang dia yakin
Dia percaya tiada yang mustahil bagi dia. Ini adalah bagi gereja Tuhan yang pemenang. Ya, dia percaya. Dari itu dia punya target. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia berpegang kepada firman Tuhan ini. Dia punya target. Gereja Tuhan yang hidup berkemenangan, dia punya sasaran. Sebab sebuah gereja Tuhan ditumbuhkan oleh Tuhan bukan wujud untuk dirinya sendiri, tetapi ditumbuhkan wujud untuk memperluaskan kerajaan Allah, melakukan perkara-perkara yang besar untuk kerajaan Allah. Dari 711 buah gereja lokal BM Sarawak, banyak gereja Tuhan wujud hanya untuk dirinya sendiri. Berpuas hati karena telah diampuni dosanya. Syukur dosa kita telah diampuni. Tetapi jangan wujud untuk diri sendiri. Ya, berpuas hati ya hanya karena dapat beribadah, tetapi langkahnya hanya sampai di situ saja. Tidak melakukan kehendak Tuhan untuk memperluaskan kerajaan Allah. Ada yang jika dia mau, dia datang beribadah. Jika tidak mau, dia tidak datang beribadah. Ya. Jika ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus bertobat. Sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus, yang menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, gereja Tuhan harus bangkit menjadi saksi Kristus. Ini adalah firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita diselamatkan, bukan berpuas hati setelah ibadah dari minggu ke minggu, kemudian diam saja. Tuhan mau gerejanya menjadi saksi untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersaksi menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kehendak Tuhan yang gereja Tuhan harus lakukan. Tugas ini bukan tugas pastor saja. Tugas ini bukan tugas penginjil. Tidak ada disebut di dalam firman Tuhan. Tugas ini hanya khas untuk pastor dan penginjil. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus, BAM Bandar Seri Aman akan menjadi saksi Kristus di Seri Aman, di seluruh Sarawak, di Kalimantan, di seluruh Malaysia, bahkan di Asia, bahkan sampai ke ujung bumi. Apakah mustahil bagi gereja Tuhan BAM Bandar Seri Aman menjadi saksi Kristus di Seri Aman ini, di Sarawak, di Pulau Borneo, Kalimantan, di Malaysia, di Asia, bahkan sampai ke ujung bumi? Apakah mustahil? Mungkin Anda berkata atau Anda berpikir, suatu Anda mendengar firman Tuhan ini lewat mustahil lah pastor. Jika kamu kata mustahil, memang tidak mustahil. Tetapi jika kamu yakin akan firman Tuhan, kamu dapat menjadi saksi dimanapun kamu berada. Hal ini tidak akan mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mengapa? Yesus sendiri telah mengucapkannya. Yesus sendiri memberi dorongan bagi gereja Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Apakah kamu orang percaya? Jika kamu orang percaya, kamu tetap akan berkata tiada yang mustahil. Saya dapat melakukannya. Dan diyakinkan bahwa Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia buka jalan. Dia berjalan di depanmu. Dia berperang bagimu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ya, Tuhan menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan di dalam setiap kita sebagai orang percaya. Jangan membatasi ya Roh Kudus berkarya di dalam gerejanya. Jangan menjadi gereja yang hanya wujud untuk dirinya sendiri. Mengapa Roh Kudus tidak dapat berkarya? Karena kita membatasi pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Jika kita percaya tiada yang mustahil dan yakin akan penyertaan Tuhan, setiap halangan, setiap hambatan, setiap tantangan dan setiap masalah yang ada di depan kita pasti dapat diatasi bersama. Bersama kita dapat melakukannya. Ya. Yesus telah berkata, memberi dorongan, memberi nasihat kepada gereja Tuhan. Tiada yang mustahil bagi gereja Tuhan. Jadi mengapa gereja Tuhan harus takut? Mengapa gereja Tuhan baru sedikit saja sudah patah semangat? Sudah mundur, sudah ketinggalan di belakang. Gereja Tuhan tidak akan menerima dan menikmati anggur yang baru jika Tuhan takut melangkah. Jika pikiran ini terus dikuasai dengan tidak mampu, tidak dapat. Anggur baru akan dicurahkan. Sebab itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Itu yang disediakan Allah bagi gereja Tuhan. Tetapi harus diingat, hanya pemenang saja yang punya kantung baru, yang percaya, tiada mustahil. Yang dapat melakukan perkara besar. Hanya orang yang menang saja yang menerima upah. Hanya orang yang menang saja yang akan menerima mahkota kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mendorong kita agar kita hidup menjadi seorang pemenang, punya pikiran yang menang, punya hati yang menang. Dan ada 5 hal yang Tuhan nasihatkan kepada kita pagi hari ini yang harus kita lakukan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jika Serikan Bola dapat melakukan sesuatu yang mustahil, mengapa gereja Tuhan tidak dapat? Yang pertama, gereja Tuhan harus lakukan adalah tetap teguh bertahan untuk terus berjuang. Ini juga yang Serikan Bola lakukan. Ya, meskipun dia mengalami penolakan dan diskriminasi terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap teguh bertahan dan terus berjuang. Meski hidup buta, meski hidup miskin, lahir di dalam keluarga miskin, itu bukan penghalang untuk dia belajar dan terus belajar, berusaha dan terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Inilah mental seorang pemenang. Seorang pemenang adalah orang yang tetap bertahan untuk terus berjuang di dalam setiap tantangan dan goncangan hidup. Yang menjadikan gereja Tuhan baru sedikit ditegur Tuhan, terus lemah. Itu bukan tantangan hidup, itu hanya teguran nasihat untuk kebaikan. Itu pun sudah lemah, sudah mundur. Jadi seorang pemenang, apapun yang dihadapinya tidak akan membuat dia mudah, lemah, dan menyerah kalah. Dengan penuh keberanian dia akan terus melangkah, dia bergerak maju ke depan.
Paulus memberi contoh. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas dengan tubuh kami dihempas, namun tidak binasa. Kami sentiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita tidak pernah mengalami apa yang Paulus alami. Ditindas, tapi tidak terjepit. Ya. Sampai kehabisan akal. Sampai dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang mau dipikirkan, tetapi tidak putus asa. Diinaya, dihempas, dipulas, Paulus tetap teguh bertahan dan terus berjuang. Ini minta kerajaan Allah. Ya. Paulus adalah seorang pemenang dalam hidup. Paulus tetap terus bertahan untuk terus berjuang sampai akhir, sampai napas terakhir. Paulus berjuang. Dia terus berjuang, dia terus berusaha, dia berpegang pada janji-janji Tuhan. Dia bersandar kepada penolong yang dahsyat, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam dirinya dan juga yang ada di dalam kita. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, kawanan domba adalah binatang yang dapat bertahan di tempat yang sulit, di tempat yang sukar. Di dalam cuaca yang ekstrim, serigala tetap bertahan. Dengan cuaca yang sangat panas di padang gurun, serigala tetap dapat bertahan. Meskipun musuh mereka yang 4 kali lipat lebih besar daripada mereka, serigala tidak takut. Serigala tetap teguh bertahan, berjuang melawan musuh mereka. Mengapa? Sebab serigala memiliki seekor pemimpin. Ya, pemimpin dari kawanan serigala ini diberi nama apa? Kawanan serigala sangat tunduk dan takluk kepada apa sebagai pemimpin mereka. Salah satu suku Israel yang dibuatkan oleh Yakub seperti serigala adalah suku Benyamin. Kejadian 49 ayat 27, Benyamin bagaikan serigala yang ganas pada pagi hari. Dia menerkam mangsanya, pada malam hari dia mencari-carikannya. Paulus adalah dari suku Benyamin. Ini pengakuan Paulus. Kemudian aku bertanya, adakah Allah menolak umatnya sendiri? Tentu tidak. Aku sendiri orang Israel, keturunan Abraham dan daripada suku Benyamin. Roma 11 ayat 1. Paulus adalah dari suku Benyamin yang dibuat seperti serigala. Serigala sangat suka ditakuti oleh apapun. Serigala tetap bertahan dalam keadaan apapun. Serigala tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah kalah. Serigala juga hanya tunduk dan takluk kepada apa yang adalah pemimpin serigala. Begitu juga dengan Paulus. Paulus sangat sulit ditakluki oleh apapun, tantangan, cabaran, dan keadaan hidup. Di penjara, di tengah lautan karena pecah kapal, dihempas, dipulas, Paulus tidak pernah menyerah kalah. Dan Paulus juga adalah pribadi yang hanya takluk dan taat kepada Yesus Kristus Juru Selamatnya, Allah yang turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia yang mati di kayu salib menebus dosa
manusia. Paulus menaklukkan dirinya dengan menawan segala pikiran. Hatinya hanya dikuasai oleh Kristus. Ya. Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasatan orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini rahasia, ini kunci Paulus hidup sebagai seorang pemenang. Ini kunci Paulus tetap bertahan, ya, dalam apapun keadaan, baik antara hidup dan mati. Inilah kunci Paulus tetap terus berjuang. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana dengan kehidupan Anda selama ini? Apakah Anda tetap terus bertahan? Apakah Anda terus berjuang? Ya. Jika selama ini Anda gagal, seringkali kalah di dalam kehidupan, baru sedikit saja cabaran Anda terus lari. Bangkitlah, kembalilah, jadilah orang yang tetap teguh bertahan dalam apapun keadaan. Amin. Dan yang kedua, melihat sisi yang positif. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya dari sisi positif. Di sebalik yang negatif, Paulus melihat dengan pandangan positif. Ada pihak yang memberitakan Injil dengan maksud palsu, dengan maksud tidak jujur, dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dan mereka juga memberitakan Injil memburukkan nama Paulus, menusuk Paulus dari belakang, menikam Paulus berkali-kali, melukai Paulus sesuka hati mereka. Tetapi Paulus melihat hal itu dengan positif. Yang penting bagi Paulus, Injil Kristus harus diwatakan. Jadi sebagai murid Kristus, kita harus mencontohi kehidupan Paulus. Kita harus belajar menerima yang negatif dengan pandangan positif. Bukannya meskipun hal itu positif, tetapi kita menerimanya dengan pandangan negatif. Apatah lagi jika hal itu negatif disambut dengan pandangan yang negatif. Ya. Tapi Paulus tidak demikian. Maka tidak heran kita melihat, bila kita membaca, kita melihat firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Banyak yang menentang Paulus, banyak yang memburukkan Paulus. Jika Paulus orang yang negatif hanya fokus kepada orang yang menentangnya, Paulus tidak akan dapat melihat kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang penting, yaitu menyebarkan Injil Kristus, menyelamatkan jiwa-jiwa, memperluaskan kerajaan Allah. Di sebalik tentangan dari penentangnya, Paulus melihat kesempatan yang begitu penting baginya. Inilah kesempatannya. Dia tidak mundur, dia tidak lari, dia tetap bertahan.
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hanya melihat hal-hal yang negatif dari segala tentangan dan cabaran hidup? Ya. Jika hal-hal yang negatif dari segala tentangan dan cabaran hidup yang Anda selalu lihat, Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Kenapa? Karena Anda seorang yang kalah. Pandangan Anda sering negatif. Setiap kata-kata yang keluar dari Anda adalah negatif. Tetapi jika Anda melihat hal-hal yang positif di setiap keadaan yang sungguh negatif, Anda akan melihat, wah, disinilah kesempatan saya, disinilah peluang saya untuk melakukan pekerjaan besar, pekerjaan yang penting, yaitu pekerjaan dari Allah, pelayanan dari Allah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan lagi melihat masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pelayanan, masalah keuangan dengan pandangan yang buruk. Jangan lagi melihat, oh kami gereja kecil, tidak seperti gereja mereka, gereja besar. Gereja mereka pun dari kecil menjadi besar. Oh keuangan kami terhad, kita harus berhemat. Lalu duduk diam tanpa ada usaha. Lihatlah segalanya dengan penuh keindahan. Lihatlah dengan pandangan positif. Melangkahlah dengan penuh keberanian. Yakin dan percayalah bahwa Anda dapat melakukannya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi hikmat, yang memberi kebijaksanaan, yang memberi kekuatan. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai. Tiada yang mustahil bagi Allah. Hal-hal yang positif seringkali hal-hal yang kecil, yang seringkali tidak diindahkan olehmu, hal yang terlupa olehmu, hal yang dianggap remeh olehmu, hal yang dipikir olehmu tidak mampu dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Di gereja Tuhan, bangkitkan rasa syukur kepada Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Ini yang Yesus lakukan ketika Dia menerima hanya 5 roti dan 2 ikan. Meskipun ini kecil sedikit, Yesus percaya ini dapat menjadi berkat. Dia dapat melakukan pekerjaan besar dan penting. Dia mengangkat 5 roti, 2 ikan, mengucap syukur kepada Allah. Dia mengangkat, mengucap syukur kepada Allah. Akibatnya, kita dapat melihat, kita sama sedia maklum. 2 ikan, 5 roti, 12 bakul penuh, lebihan dimakan oleh 5.000 orang. Itulah mental seorang pemenang dalam kehidupan. Ya, milikilah mental seorang pemenang, mental kerajaan Allah. Maka kita bukan hanya tetap teguh bertahan berjuang dalam segala keadaan, menghadapi tantangan, tetapi bersama Yesus kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Pekerjaan besar akan kita lakukan bersama Yesus.
pekerjaan yang penting dapat kita kerjakan bersama Yesus. Happy ending terjadi. Seterusnya, memiliki iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa kemenangan yang mengalahkan dunia? Iman kita. Semua kita telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Lahir dari Allah. Apakah kita semua telah lahir kembali? Jadi, semua yang lahir dari Allah pasti punya iman mengalahkan dunia. Pasti mampu melakukan pekerjaan besar. Iman yang bagaimana mengalahkan dunia? Yesus berkata kepada kita, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Ini iman yang mengalahkan dunia. Iman hanya sebesar biji sesawi. Firman Tuhan ini memberi keyakinan dan kepastian bahwa tiada yang mustahil kepada kita jika kita punya iman hanya besar biji sesawi. Perkara kecil, perkara besar, gereja Tuhan dapat lakukannya karena punya iman yang mengalahkan dunia. Jika tidak punya iman, perkara kecil pun akan tidak dapat lakukan, apatah lagi perkara besar. Tetapi jika kita punya iman sebesar biji sesawi, hanya sebesar biji sesawi saja, firman Tuhan berkata, sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Kita sering menyanyi, mujizat itu nyata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sering membaca firman Tuhan ini. Pertanyaannya, apakah gereja Tuhan memiliki iman sebesar biji sesawi? Coba perhatikan. Perhatikan dengan sebaik-baiknya gereja Tuhan. Apakah selama ini kita punya iman sebesar biji sesawi? Jika tidak, bertobat. Mengapa harus bertobat? Ya, sebab kamu meragukan kuasa Tuhan. Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu harus bertobat. Semua orang yang lahir dari Allah, dia percaya Tuhan dapat melakukan sesuatu. Ya, Tuhan marah jika kita tidak percaya, jika kita kurang percaya. Sebab itu Yesus memberi keyakinan kepada kita, menasihati kita, supaya kita punya iman yang mengalahkan dunia. Iman sebesar biji sesawi. Jadi jika selama ini kita merasakan punya iman yang mengalahkan dunia, apakah kita melakukan yang melangkah dengan penuh keberanian bila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu? Apakah kita berkata, iya Tuhan, aku siap? Ataupun kita berkata, kami gereja kecil Tuhan, tidak mampu Tuhan. Buka pikiran kita. Mengapa Tuhan masih mengajar kita, menasihati kita? Karena pikiran kita masih tertutup. Jangan menjadi pakar yang memberi berbagai alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan.
Ingatlah bahwa gereja Tuhan ditebus bukan hanya untuk segala kesalahan tidak dihitung, tidak diingat dan disingkirkan jauh-jauh. Ya, gereja Tuhan ditebus bukan hanya untuk diampuni dosanya dan diangkat menjadi anak Tuhan. Bukan setakat itu. Makanya Tuhan sentiasa mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita, memproses kita. Kita diuji untuk memiliki mental kerajaan Allah. Mental kerajaan Allah bererti mental yang dapat mengerjakan percaya yakin, mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Memiliki pandangan yang positif, pikiran yang positif, hati yang positif. Jika gereja Tuhan punya iman sebesar biji sesawi, gereja Tuhan pasti punya hati yang besar untuk melakukan pekerjaan yang besar. Jika gereja Tuhan punya hati yang besar, pasti gereja Tuhan percaya yakin melakukan pekerjaan yang besar. Sebab melakukan perkara-perkara besar bukanlah hal yang mustahil. Seorang pemenang dalam kehidupan pasti berpegang pada firman Tuhan ini. Mampu mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia adalah pekerjaan yang besar. Seorang pemenang dalam kehidupan pasti punya pandangan yang jauh. Dia punya visi untuk melakukan pekerjaan besar. Dia tidak akan mudah terpengaruh, tidak akan terpaku jika jalannya terhalang, jika pintu tertutup rapat. Tidak. Dia tidak terpuruk dengan kegagalan demi kegagalan, mengalami penolakan. Tidak. Dia akan bangkit dan bergerak dengan hikmat yang baru. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat agar diberi hikmat untuk mengatasi setiap masalah. Dia yakin akan penyertaan Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Amen. Dalam Kejadian 13 ayat 14, Lot berpisah dengan Abraham bukan dengan tangan kosong. Lot pergi meninggalkan Abraham tanpa belas kasihan. Lot pergi mengambil lemah hijau dari Abraham. Semua yang baik, semua yang indah diambil oleh Lot. Lot merampas mimpi Abraham. Bagi Abraham, di mata Abraham jalannya telah ditutup, jalannya telah dihalang, jalannya telah dihambat. Bagi Abraham tiada pintu jalan keluar untuknya lagi, sebab telah ditutup oleh Lot rapat-rapat. Sepertinya jika kita membaca ini, kita melihat Abraham tiada lagi harapan. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan memberi visi kepada Abraham menuju kemuliaan. Tuhan menyatakan, Tuhan yang tidak nampak tetapi begitu nyata di dalam kehidupan Abraham melalui visi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Begitu juga Tuhan yang tidak nampak begitu nyata di dalam kehidupan gerejanya, yang memberi visi bagi gerejanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang percaya katakan amin. Setelah Lot pergi meninggalkan Abraham, seperti saya katakan tadi, di mata kasar Abraham tiada lagi harapan bagi kehidupannya. Tangan Abraham kosong. Lot merampas lemah hijau dari kehidupan Abraham. Tetapi Tuhan berkata, jangan melihat jalan yang buntu di hadapanmu. Jangan melihat pintu yang telah Lot tutup rapat-rapat. Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari segala tempat yang kau berdiri itu, ke timur dan ke barat dan utara dan selatan. Lihatlah Abraham, jangan lagi meratapi jalanmu yang telah dihalang oleh Lot. Jangan lagi meratapi pintu
yang telah terkunci rapat-rapat oleh Lot. Jangan lagi meratapi kegagalanmu, jangan lagi meratapi keadaanmu. Ya, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihatlah, Tuhan tidak mau Abraham punya pikiran pandangan negatif dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan gereja Tuhan, tiada apapun dan tiada siapapun yang dapat menghambat jalan kemenangan gereja Tuhan. Tiada siapapun yang dapat menutup pintu bagi gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri sekarang, dari tempat engkau mengikuti live streaming ini. Pandanglah, lihatlah ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Lihatlah dengan pandangan yang positif, bukan negatif. Tuhan akan buka jalan. Meskipun manusia berusaha sekeras-kerasnya menutup pintumu, menghadang jalanmu, percayalah, Tuhan akan buka jalan. Sebagai orang percaya yang telah ditebus lewat kematian Yesus di kayu salib, kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kita mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Ya, kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Maka dengan itu sekali lagi saya mengulangi dengan firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Gereja yang hidup berkemenangan, gereja yang percaya kepada Yesus akan sentiasa semakin bertumbuh hari demi hari, karena dia percaya Yesus melakukannya. Gereja yang percaya kepada Yesus akan mengalami peningkatan dari kosong. Dia berani melangkah dengan kosong, melangkah, meningkat lagi. Ini yang akan terjadi kepada gereja Tuhan. Dan lebih lagi melakukan pekerjaan besar. Dia akan punya hati yang besar untuk memperluaskan kerjaan Allah. Tidak akan berdiam diri. Bukan hanya mengharapkan pastor, bukan mengharapkan para penginjil, bukan mengharapkan para penonton, para pemimpin gereja, kemudian etik menjadi penonton. Tidak. Gereja Tuhan yang percaya akan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Semakin naik. Tidak hanya begitu saja. Ini yang akan terjadi kepada gereja Tuhan. Semakin naik dan semakin meningkat, bergerak maju. Beberapa hari lalu, kami mesyuarat pusat dan juga majelis daerah. Seperti yang saya pernah itu, bila saya mendengar, bila majelis eksekutif berkata, gereja Tuhan harus bergerak maju, dan bersejarah juga berkata, jangan menjadi gereja yang hanya ujub untuk diri sendiri. Gereja Tuhan harus bergerak maju. Wow, dalam hati saya, inilah yang harus gereja Tuhan pikirkan, yang gereja Tuhan harus lakukan. Bergerak maju. Jangan terpaku berdiri di situ saja.
Gereja Tuhan harus naik lebih tinggi lagi. Tuhan mau menempatkan gereja Tuhan bukan di bawah sini, tetapi mengalami pertumbuhan, seterusnya meningkat, bertumbuh, bergerak maju. Tiada yang mustahil. Seperti saya katakan dari pemulaan tadi, seperti dorongan firman Tuhan dari mula tadi ini, Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizat akan terjadi. Jangan hanya mengharapkan mujizat sembuh dari penyakit. Ubah pikiran kita. Selama ini kita hanya punya pikiran mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, menyembuhkan kita dari sakit. Hanya itu saja, terbatas di situ saja, tanpa ada punya hati yang besar untuk naik lebih tinggi lagi. Di gereja Tuhan mulai dari ini, mulailah ubahlah pikiran. Sebagai seorang pemenang yang telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau gerejanya naik lebih tinggi. Ini bukan mimpi, ini bukan kata-kata kosong, ini adalah firman Tuhan. Ianya akan menjadi kata kosong jika kamu tidak bertindak. Satu tindakan lebih penting dari 1000 perkataan. Jangan hanya banyak berkata, tapi tanpa tindakan. Bangkitlah gereja Tuhan. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk terus-menerus dibaharui. Ya. Untuk gereja Tuhan terus hidup sebagai seorang pemenang dalam kehidupan ini, gereja Tuhan harus siap terus-menerus diperbaharui dari masa ke masa. Allah sentiasa terus-menerus memperbaharui gerejanya untuk apa? Untuk gereja Tuhan memperoleh pengetahuan yang benar menurut karirnya. Untuk mengubah ini, pikiran kita mengenal gambar karirnya, pencipta kita. Tanpa memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karirnya adalah mustahil bagi gereja Tuhan menangkap visi Tuhan. Dan gereja Tuhan akan terus gagah untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Gereja Tuhan akan dikuasai oleh kekhawatiran. Gereja Tuhan akan dikuasai ketidakyakinan. Tiada kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi bukalah untuk dibaharui, untuk di-upgrade terus menerus. Jika Anda murid Kristus sejati, Anda akan pasti sentiasa terbuka, mempersiapkan diri diperbaharui, bukan menolak. Hanya murid Kristus sejati yang sanggup, yang berani berkorban untuk dibaharui. Hanya murid Kristus yang sejati yang sentiasa rindu dan lapar untuk diperbaharui. Murid Kristus akan sentiasa sanggup berkorban masa, berkorban tenaga, bahkan berkorban harta. Tetapi jika Anda hanya sekadar sebagai pengikut Kristus saja, bukan murid, ya banyak perbedaan, besar perbedaan antara murid dan pengikut. Pengikut hanya mau menerima berkat saja. Contoh, jika ada kebaktian, kesembuhan, healing ministry, ya, ataupun doa kesembuhan, wah dia bersemangat untuk mengalami kesembuhan jasmani, tetapi roh masih mati. Tetapi bila diadakan kelas pemuridan, ya, bila gereja mengadakan kelas pemuridan, tidak ada masa untuk pergi. Apatah lagi, ya, jika itu harus mengeluarkan uang untuk bayar iuran, harus berkorban menyediakan makanan, sama-sama menyediakan makanan, oh dia tidak dapat menerima. Itu adalah kerugian yang besar bagi dia. Tetapi bila untuk, ya,
pekerjaan dunia, dia sanggup berkorban apa saja. Pengikut Kristus, bila kelas pemuridan dia menolak. Walaupun dia didorong, dia diajak, ditelepon, di WhatsApp, dia tetap diam membantu. Apatah lagi jika firman Tuhan yang diajar ya adalah firman yang mengoyakkan, firman yang merobek, firman yang memutung, yang begitu tajam, menyusup sampai ke tulang sumsum, tidak akan dia dapat terima. Dia akan melenting. Dia tidak akan muncul. Pintu hatinya tertutup rapat. Dia tidak sanggup diperbaharui dengan firman Tuhan yang tajam memata Tuhan. Tetapi bagi murid Kristus dengan kerendahan hati, dia bersyukur karena firman mengoyakkannya, firman merobeknya, firman memutungnya, mengubahnya, memperbaharuinya dari hari ke hari. Gereja Tuhan, marilah. Sudah sampai masanya gereja Tuhan untuk terus menerus dibaharui. Yang percaya katakan amin. Murid Kristus katakan amin. Untuk apa kita dibaharui adalah untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalid. Maka jika Tuhan mendapat memperoleh pengetahuan benar menurut gambar khalidnya, maka gereja Tuhan akan melangkah dengan penuh keberanian, penuh keyakinan, ya, melakukan pekerjaan yang besar. Gereja Tuhan akan hidup bagaimana? Yang terakhir, 1 Petrus 6. Gereja Tuhan akan tahan uji. Maksudnya semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari apa? Daripada emas yang panah. Orang berebut akan emas di dunia ini. Nilai kita, value kita lebih tinggi dari emas. Amen. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu, gereja Tuhan, memperoleh pujian-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Betapa pentingnya gereja Tuhan dibaharui, terus-menerus dibaharui, di-upgrade. Apatah lagi sekarang di akhir zaman ini kita berada dalam masuk pelayanan ke dalam digital, memakai gadget alam maya. Sangat penting kita dibaharui, kita diuji. Untuk apa kita diuji? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jika kita tahan uji, berarti iman kita tidak murni. Jika iman tidak murni, jangan mengharapkan akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Begitu banyak gereja Tuhan yang gagal, yang tidak tahan uji, yang gugur. Kemudian iman gereja Tuhan, ingatlah, jauh lebih tinggi nilainya dari emas panah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, segala ujian yang datang, yang bertamu, tak diundang di dalam kehidupan kita, baik yang ada di luar maupun dari dalam. Yang dari luar adalah masalah, krisis yang kita hadapi. Ujian yang dari dalam adalah segala kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi percayalah, Yesus telah menyalurkan segala kelemahan, keterbatasan kita, pikiran dan hati kita
di atas kayu salib. Yesus telah memberi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus berdiam diri di dalam kita agar kita mampu menghadapi semua ujian ini. Kita tidak sendirian. Segala ujian itu adalah sangat penting bagi gereja Tuhan, agar segala kotoran yang masih ada di dalam diri kita dikeluarkan. Seperti emas, kotoran-kotoran dikeluarkan ketika mengalami suhu yang panas. Begitu juga bagi kita gereja Tuhan. Kotoran itu harus disingkirkan dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus benar-benar murni imannya seperti emas tulen, agar DNA Kristus benar-benar hidup di dalam gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan terangnya bersinar, bercahaya di hadapan orang. Jika gereja Tuhan tidak tahan uji, bagaimana gereja Tuhan dapat menjadi terang? Bagaimana gereja Tuhan dapat bersinar? Bagaimana gereja Tuhan dapat berada di tempat yang tinggi untuk menerangi orang yang dalam kegelapan? Sebagai pemenang dalam kehidupan ini, kita diberi visi dan menyelesaikan visi yang Tuhan telah percayakan kepada kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dengan menjadi terang, agar nama Tuhan dikemuliakan. Seperti saya katakan tadi, untuk gereja Tuhan bercahaya menerangi kegelapan, gereja Tuhan harus tahan uji. Bila gereja Tuhan tahan uji, gereja Tuhan akan ditempatkan, Tuhan berada di tempat yang tinggi. Setelah gereja Tuhan berada di tempat yang tinggi, barulah gereja Tuhan dapat menjadi terang. Di mana kamu berada sekarang, ada rencana Tuhan. Untuk itulah kamu berada di tempat kamu berada sekarang. Maupun sekarang kamu berada di hospital dalam keadaan sakit, Tuhan menempatkan, ada rencana Tuhan. Meskipun caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi lakukan apapun setiap hari dengan memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa. Menjadi pebisnis yang terbaik, melakukan yang terbaik. Bila pelanggan datang, beri servis yang terbaik untuk pelanggan, bukan marah pelanggan. Pada minggu lepas saya dengan Pastor pergi ke satu kedai beli besi. Memang saya sering ke situ, layanannya memang tidak baik. Saya beli 2 batang besi dan saya panggil ikat, lipat besi. Tetapi pekerja dia mengikat besi itu dipatahkan. Jadi saya tidak mau besi itu dipatahkan, sebab suka bagi saya untuk membuat tangga untuk besi itu. Dan saya tegur, jangan patahkan besi ini, ikat dengan bagus, ikat bulat saja. Saya katakan, datang toke dia marah saya, kamu sendiri yang harus melakukan. Dalam hati saya, bukan saya bekerja di sini. Kalau saya bekerja di sini, saya akan ikat sendiri besi ini. Memang sudah tanggung jawab pekerja dia. Kalau besi itu ada di tempat lain, saya tidak akan datang ke kedai itu lagi. Jadi bagi yang bekerja sendiri, berilah servis yang terbaik kepada customer Anda. Ini akan menarik orang datang kepada Anda lagi untuk melanggar produk yang Anda sediakan. Dia akan promote kepada orang lain. Wah, si Anu, kami beli barang dengan dia, sambutannya, layanannya, wah, luar biasa, terbaik, mantap.
Dan dia akan bawa orang lain. Tetapi jika Anda marah dengan customer Anda, tidak senang dengan customer Anda, sorry lah, orang tidak akan datang lagi. Orang tidak akan promote untuk Anda. Orang tidak akan bawa kawan-kawan orang datang kepada tempat Anda. Jika Anda menjadi pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Belajarlah dengan baik-baik. Hormati guru Anda. Beri yang terbaik untuk guru Anda. Sekarang Anda sebagai pelajar belajar di rumah, belajar baik-baik. Jangan salah guna handphone, jangan salah guna laptop. Saya membaca berita beberapa minggu yang lepas di mana anaknya salah guna handphone. Ya. Dia melanggar game sampai bayarannya 2.600. Wow, salah guna. Sebetulnya itu untuk belajar, bukan untuk merugikan orang tua. Belajarlah dengan baik, beri yang terbaik. Ini masa Anda belajar, anak-anak, bukan masa Anda main, enjoy. Lihatlah serikan bola. Dia hidup susah, lahir dalam keadaan buta. Dia rajin belajar. Anda tidak lahir dalam keadaan buta. Anda lahir normal dan dilahirkan dalam keluarga yang baik. Keluarga yang dapat memberikan segalanya bagi Anda. Jadi manfaatkan itu untuk masa depan dirimu. Jangan menjadi anak yang bodoh. Tidak perlu orang tua menyuruh kita, menasihati kita agar bangun awal, agar belajar. Tidak perlu, kita sendiri tahu. Ini adalah masa belajar, bukan masa untuk main. Apapun pekerjaan Anda, profesi Anda, berilah yang terbaik. Jika Anda menjadi pengacara, jadilah pengacara yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Anda sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik. Beri yang terbaik. Saya sebagai pastor, saya sentiasa berusaha memberi yang terbaik. Menyediakan slide yang terbaik. Saya belajar sentiasa upgrade diri saya. Sebab itu bila ada camp, ya, seminar tentang kepimpinan, saya berkorban untuk mengikutinya, untuk upgrade diri saya agar menjadi seorang hamba Tuhan melayani dengan terbaik. Sekarang ini saya sedang mengikuti, ya, pada minggu lepas kami telah selesai mengikuti melalui online. Sekarang saya masih mengikuti camp pria sejati. Untuk apa? Untuk upgrade diri saya agar diperbaharui, agar memberi pelayanan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jika kita sentiasa melakukan yang terbaik, maka terangmu akan bercahaya di depan orang. Terangmu. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Tuhan. Contoh di dalam perjanjian lama, Yusuf sebagai hamba dibeli, dijual, dibeli menjadi hamba. Tetapi dia tetap melakukan pekerjaan yang terbaik. Hamba tiada gaji, hanya diberi makan. Makanan pun bukan yang terbaik, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Mengapa dirinya sentiasa diangkat menjadi pembesar? Karena sentiasa melakukan yang terbaik. Tidak perlu manusia promosi baginya. Tuhan yang promosi, Tuhan yang akan mengangkat. Mungkin saat ini Anda melakukan sesuatu, sentiasa memberi yang terbaik, tetapi tidak dihargai, tidak dipandang oleh manusia, tidak dipedulikan, diremehkan oleh majikan Anda, oleh pihak atasan Anda, oleh pegawai Anda. Jangan kecewa, jangan patah semangat, jangan tidak mau lagi melakukan yang terbaik. Lakukanlah. Tuhan ada melihat, Tuhan menyertai, Tuhan akan promote untuk Anda. Tangan Tuhan akan mengangkat Anda di tempat yang tinggi. Terangmu akan semakin bersinar karena kamu tahan uji. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita telah belajar, ya, belajar menjadi seorang yang menang dalam kehidupan.
Firman Tuhan menasihatkan Anda untuk tetap teguh bertahan. Terus berjuanglah. Jangan mengaku kalah. Lihatlah sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang positif, bukan pandangan yang negatif. Ini yang akan memberi Anda dorongan, memberi Anda kesempatan untuk melakukan pekerjaan besar. Milikilah iman yang mengalahkan dunia. Bukan hanya sekadar beribadah, kemudian kembali seperti biasa tanpa iman mengalahkan dunia. Milikilah iman. Yesus tidak menuntut iman seperti gunung, tetapi Yesus menuntut iman hanya sebesar biji sawi. Kamu dapat memindahkan gunung ini ke sana. Dan untuk dapat memiliki iman yang mengalahkan dunia, gereja Tuhan harus terbuka untuk terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Betapa indahnya hidup kita karena kita sentiasa diperbaharui oleh Tuhan. Setiap masa, setiap hari kita diperbaharui. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan, coba Anda bandingkan diri Anda dengan orang yang tidak pernah dibaharui Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun dengan saudara-saudara seiman yang keras hati, yang tidak mau dibangun iman mereka, yang tidak mau diperbaharui. Jauh bedanya. Alangkah indahnya hidup ini, bahagianya hidup ini bila melihat tangan Tuhan yang memperbaharui kita. Ini membuktikan kemurnian iman kita. Murni. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya berkongsikan satu cerita, memberi kesaksian satu cerita. Pada satu ketika ada 31 orang yang pergi mendaki Gunung Everest. Ya, ini gunung ini tidak asing lagi bagi kita, terkenal di seluruh dunia, meskipun kita tidak pernah ke sana. Ketika mereka sedang mendaki Gunung Everest, tiba-tiba gelongsor salji runtuh, ya, lalu menimbun mereka. Jadi banyak yang dapat keluar dari runtuhan tersebut, dapat melarikan dari runtuhan tersebut, tetapi ada seorang yang tertimbun di dalam gelongsor salji tersebut, yaitu Wendell Black. Ya. Jadi rakan-rakan Wendell Black, mereka pikir Wendell Black telah mati di dalam timbunan salji tersebut, dan mereka tidak berusaha mencari Wendell Black. Mereka meninggalkan Wendell Black sendirian di dalam timbunan salji. Yang sebenarnya di dalam timbunan salji tersebut Wendell Black masih lagi hidup, tetapi dalam keadaan parah. Meskipun dalam keadaan parah, tiada harapan lagi untuk hidup di dalam timbunan salji, Wendell Black dia berpikir, saya tidak boleh membiarkan diri terus di dalam timbunan salji ini. Meskipun keadaannya tidak mengizinkan, jadi dia berusaha, dia bergerak, dia berusaha untuk keluar dari timbunan salji tersebut. Dia berusaha. Akhirnya dia dapat keluar dari timbunan salji dan dia merangkak perlahan-lahan, ya, menuju ke kemah markas mereka. Perlahan-lahan dia merangkak. Akhirnya atas usahanya yang gigih, yang tidak mudah menyerah kalah, yang tidak putus asa, dia sampai ke kemah markas mereka. Rakan-rakannya terkejut melihat Wendell Black masih hidup. Bayangkan jika Wendell Black, ya, tidak berusaha dalam keterbatasannya,
yang cedera parah karena runtuhan saji, jika dia tidak berusaha, jika dia katakan, aku dalam keadaan parah, aku tidak mampu keluar dari timbunan saji, pasti dia akan mati kedinginan di dalam runtuhan saji. Tetapi dia punya komitmen, dia berusaha, dia mampu keluar. Dia percaya dia masih dapat hidup, maka dia keluar, berusaha. Akhirnya dia berjaya dan dia hidup. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, bangkitlah. Sudah tiba masanya bagi gereja Tuhan mengangkat kepala. Ya. Melangkahlah gereja Tuhan ke depan dengan penuh keberanian. Tuhan tidak akan dapat mengangkat gereja Tuhan naik dari satu tahap ke satu tahap gereja jika gereja Tuhan takut melangkah. Jika gereja Tuhan tidak punya hati yang besar, Tuhan tidak akan dapat memakai gereja Tuhan melakukan pekerjaan yang besar jika gereja Tuhan terus selesa berada di comfort zone. Jika gereja Tuhan terus lena dalam timbunan saji yang sejuk, gereja Tuhan akan mati di dalam kedinginan. Jadilah yang terbaik, jadilah gereja Tuhan yang terunggul, hiduplah menjadi gereja yang berkemenangan, sebab gereja yang berkemenangan tiada apapun yang dapat menghalang, tiada apapun yang dapat menutup jalannya. Gereja Tuhan akan semakin naik dari semasa ke semasa. Jangan leka. Gereja Tuhan jangan leka dalam comfort zone sehingga tidak bergerak. Jika gereja Tuhan tidak bergerak, gereja Tuhan akan mati kedinginan dalam comfort zone. Mati kedinginan dalam comfort zone. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus keluar dari timbunan saji. Yesus telah bayar harga. Harga bukan murahan, harga yang mahal yang Yesus bayar untuk menjadikan kita seorang pemenang di dalam kehidupan ini, bukan menjadikan kita seorang yang kalah, pecundang. Yesus membangkitkan kita dari lembah maut untuk kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Untuk menjadikan terang kita bercahaya menerangi dunia ini. Bangkitlah gereja Tuhan. Pandanglah sekelilingmu. Lihatlah di tempat engkau berdiri sekarang. Pandanglah ke timur, pandanglah ke barat, pandanglah ke utara, pandanglah ke selatan. Kerjakan misi Tuhan. Ada pekerjaan yang besar yang Tuhan mau Anda lakukan. Sebagai gereja Tuhan, hiduplah dalam perkenan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita adalah orang yang tenang. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Pada pagi hari ini, kami sangat diberkati lewat nasihat dari firman-Mu Bapa. Sebagaimana serekan bola, seorang yang sangat terbatas lahir dalam keadaan buta dan hidup sungguh miskin, tetapi dia hidup berkemenangan. Itu tidak menjadi halangan bagi dia untuk mencapai kejayaan demi kejayaan dalam hidupnya. Begitu juga sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus. Kami lewat dari pertolongan Roh Kudus-Mu, gereja-Mu akan dapat melakukan pekerjaan yang besar. Nama-Mu akan ditinggikan lewat gereja-Mu. Dimanapun kami berada, kami akan hidup menjadi terang, menerangi kehidupan orang. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu
berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dan apapun yang mereka lakukan, beri roh iman, beri wahyu, beri mata hati yang terang. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, agar mereka seperti bintang di langit, dan juga seperti pasir di tepi laut. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh-Mu akan sentiasa memperingatkan setiap gereja-Mu dengan firman-Mu. Karena hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekian jemaat Tuhan. Kembali lagi kita pada masa akan datang.